Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibu, bapak sekalian yang dirahmati Allah, mari kita tata niat kita untuk berdoa bersama. Namun sebelum berdoa kami doakan semoga Bapak Ibu sekalian selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan rezeki yang banyak berlimpah serta barokah. Tidak lupa selalu menatap kita, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang ingin ketemu dengan Tuhannya, maka niatkan semata-mata aktivitas kita hanya karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berniat membersihkan diri kita. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-tawil. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Siapkan diri kita untuk panggil untuk kesuksesan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya ala salah, hayya ala salah, hayya ala falah, hayya ala falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-khifata wal-ghina. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil azimi sultanik. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana innaka jami'un nasil yaumil la raiba fi innallaha la yukhliful mi'ad. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana indal lil awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balikna Ramadan. Ya hadi ya alimu ya khabir ya fattahu ya mubin. Ya hadi ya alimu ya khabir ya fattahu ya mubin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Allahumma rzuqni izan wa syarafan waj'alni mu'minan sholihan mahbuban indaka wa indan nasi jami'a.
Hasbunallahu sayyidinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Alhamdulillah mengalami pada pagi yang cerah ini Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan pesan yang saya rasa ini penting sekali kita untuk belajar, kita mempelajari karena Rasulullah SAW telah dawuh, telah bersabda melalui hadis riwayat Bukhari dan Muslim, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Setiap kita adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Berarti kita semua adalah pemimpin. Maka kita harus sama-sama belajar bagaimana kita bisa menjadi seorang pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik itu yang bagaimana? Karena kita ini semua pemimpin, ya, maka kita harus belajar menjadi seorang pemimpin yang baik. Bagaimana Islam memandang sebagai seorang pemimpin tadi ya, setiap kita adalah pemimpin. Maka di dalam Islam pemimpin itu bukan posisi ya, bukan posisi, bukan jabatan ya, bukan jabatan dalam Al-Qur'an ya, setiap jadi bukan posisi, bukan jabatan, bukan posisi atau bukan otoritas, tetapi tentang amanah kepemimpinan dalam Islam, yaitu amanah, tanggung jawab. Ya, tanggung jawab kita. Jadi setiap kita, saya yakin kita semua punya tanggung jawab yang sudah kita emban dan harus kita selesaikan, Siapapun yang memiliki amanah, mereka pemimpin. Dan tidak ada di dalam kehidupan ini manusia, orang Islam yang tidak memiliki amanah. Semuanya memiliki amanah. Amanah tanggung jawab. Entah itu tanggung jawab masalah uh, uh, yang dalam pribadi kita dengan Allah SWT, pribadi kita dengan sesama, atau pribadi kita dengan sesama manusia, atau dengan, kalau kita di perusahaan berarti dengan pimpinan. Gitu ya. Jadi kepemimpinan itu dalam Islam bukan posisi atau bukan otoritasnya dan jabatannya, tetapi tentang tanggung jawab atau amanah, yaitu atau sikap yang mengarah kepada kebaikan. Dengan amanah itu, karena dengan amanah itu orang akan mendapatkan kebaikan kehidupan dunia dan akhirat. Kenapa? Karena dengan amanah itu mereka akan, kalau mereka amanah, tentu mereka akan diberikan amanah-amanah berikutnya lagi. Maka seorang pemimpin dalam Islam memiliki tugas untuk memimpin dengan adil dan bijaksana dan memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi harus adil, harus bijaksana, dan harus memberikan manfaat kepada orang lain. Apapun yang kita lakukan, kita harus memandang, kita harus dilihat secara amanah, tidak boleh mementingkan diri sendiri. Adil, harus tidak boleh mementingkan diri sendiri. Rasulullah SAW merupakan contoh teladan terbaik, pemimpin yang baik, pemimpin yang amanah, sekaligus pemimpin yang dengan penuh kasih sayang, dengan penuh keteladanan, dengan penuh keadilan, kebijaksanaan. Maka kita dalam bekerja, dalam organisasi, dalam perusahaan, kita bisa belajar menjadi pemimpin sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya, sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah. Yang pertama tadi apa? Amanah atau tanggung jawab. Pemimpin yang pertama, prinsip-prinsipnya yaitu amanah. Amanah itu apa? Bagaimana? Yaitu rasa tanggung jawab yang diberikan oleh Allah kepada setiap individu yang diamanai dengan tugas. Allah SWT berfirman, ya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Kita disuruh menyampaikan amanah. Bahkan kita, kalau kamu telah mendapatkan satu ayat, walaupun kamu mengerti satu ayat, kita tidak boleh pemahaman, pengetahuan ini yang satu ayat ini kita hanya untuk diri kita sendiri. Kita punya tanggung jawab untuk menyampaikan kepada yang lain. Sampaikanlah ilmu yang ada kamu, walaupun satu ayat, sampaikanlah. Ya, itu amanah. Maka orang-orang yang memiliki ilmu dan tidak menyampaikan, ini juga akan dimintai pertanggungjawaban. Termasuk begitu ya. Dan setiap kita pasti memiliki pertanyaannya, kita sudah menyampaikan atau belum. Gitu ya. Maka pemimpin harus menjaga amanah yang baik.
Ini tadi kan masalah pesan, masalah ayat, sekarang masalah pekerjaan, masalah pekerjaan kita, hubungan kita dengan pemimpin, hubungan dengan atasan atau sesama manusia. Tentunya kita punya hubungan dalam keluarga, dalam organisasi, dalam apapun, kita harus bisa amanah menjaga hubungan baik tadi. Seorang pemimpin harus sukses adalah yang dapat apa itu, yang amanah. Amanah itu apa? Ya kalau kita sudah amanah berarti termasuk pemimpin yang dapat diandalkan, dapat dipercaya, karena kita telah menunaikan tugas dengan penuh kejujuran, penuh tanggung jawab. Maka kita bisa latihan di dalam. Latihannya di mana? Di tempat kerja kita masing-masing, kita setiap amanah yang diberikan setiap hari kita selesaikan. Gitu ya, pekerjaan kita selesaikan tepat waktu. Janji-janji selama ini kita selesaikan. Tugas-tugas selama ini kita selesaikan dengan penuh kejujuran, tanggung jawab. Serta di dalam mengambil keputusan juga harus yang penuh amanah. Dan menyelesaikan tugas harus tepat waktu. Ini diselesaikan kapan, dilaporkan kapan, tepat waktu. Jangan sampai nanti molor. Kalau molor terus berarti apa? Tidak amanah. Kan gitu ya. Diselesaikan tapi diolor-olor. Nanti dulu berarti tidak aman. Dan kita yang pertama tadi amanah. Yang kedua yaitu Rasulullah SAW merupakan teladan, uswatun hasanah, contoh yang baik. Maka kita pun juga harus bisa menjadi contoh bagi di sekitar kita. Ya Rasulullah SAW dalam semua kehidupannya, aspek kehidupannya, kita bisa mencontoh kepada Rasulullah. Bagaimana tentang kepemimpinannya, dalam keluarganya, dalam bermasyarakatnya, dalam pekerjaannya. Kita bisa mencontoh Rasulullah. Ya, maka kita diperintahkan untuk menjadi uswatun hasanah, contoh. Dan sebaik-baik pemimpin kalian adalah ini Rasulullah SAW dawuh bersabda dalam hadis riwayat Muslim, sebaik-baik pemimpin kalian adalah yang kalian cintai dan mereka mencintai kalian, yang mendoakan kalian dan kalian mendoakan mereka. Nah ini sebaik-baik pemimpin itu ada hubungan yang baik. Kalian saling mencintai kalian saling mendoakan. Ini makanya kita selalu tadi setiap di sesi akhir kita selalu mendoakan para pemimpin kita ya. Itu. Pemimpin yang baik adalah pemimpin dengan hati. Memimpin dengan hati. Memberi contoh dalam setiap tindak. Jadi memperhatikan perasaannya. Pemimpin dengan bukan otoriter ya gitu ya. Jadi memberikan jadi penuh empati, penuh dengan hati, penuh dengan kasih sayang, mampu menjaga perasaan, dan begitu ya. Ini tidak mudah ya. Namun inilah contohnya dengan penuh welas asih, dengan penuh kasih sayang. Lalu bagaimana caranya? Ya kita mulai dari sekarang teman-teman sekalian menumbuhkan dalam diri kita ada minimal jiwa kepemimpinan, sikap kita memimpin tadi sudah, sikap keteladanan, memberi contoh di dalam pekerjaannya. Kita ingin lebih baik lagi. Terus kemudian mengajarkan di sekitar kita tentang akhlak-akhlak yang baik, tentang kedisiplinan, tentang bekerja keras, tentang berlaku adil. Ya, itu tentang keteladanan. Dimulai dari hal yang kecil, datang tepat waktu, menyelesaikan kerja tepat waktu, akhlak yang baik, selalu ada di tempat. Di tempat ya artinya tidak meninggalkan pekerjaan kalau tidak ya memang pekerjaannya sesuai ya. Kalau memang itu dia harus meninggalkan pekerjaan ini selalu ada. Jadi pagi datang lebih awal, siang ada, hari ada. Bahkan banyak di perusahaan-perusahaan itu pemimpin-pemimpin mereka sebagai apa itu yang sebagai uswatun hasanah, hari Minggu pun di sana, di sini sana. Jadi waktunya dicurahkan totalitas di dalam amanah itu sendiri. Sehingga totalitas betul ini. Sehingga yang dilihat itu bukan dari ucapannya, tapi dari tindakannya. Contoh, uswatun hasanah masalah ibadah sholat gitu aja. Tidak teriak-teriak, ayo sholat. Tapi cukup dengan sebelum waktunya mancing, mungkin sebelum 5 menit atau 3 menit sebelum waktu sholat, mereka sudah, pemimpin tadi sudah datang ke masjid.
selalu sholat berjamaah, selalu mendoakan dan pulang gitu. Setiap hari begitu. Sehingga tidak perlu teriak-teriak, nanti para pengikutnya juga ikut begitu. Tidak perlu ayo 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 nyuruh. Tapi dia tidak pernah sholat di masjid, dia tidak pernah sholat jamaah atau sholatnya lubang-lubang. Itu kan sama saja tidak bisa. Jadi yang diperhatikan, yang kecontohan itu yaitu dari keteladanan. Kemudian pemimpin juga harus selalu membiasakan untuk mengadakan diskusi atau musyawarah di dalam mengambil suatu keputusan untuk selalu musyawarah untuk mengambil suatu kesepakatan. Ini diperintahkan oleh Rasulullah. Bahkan dalam Al-Quran pun diperintahkan kita. Dalam Quran As-Surah ayat 38, dan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka. Ya silakan, urusan mereka diputuskan dengan mereka, dengan cara musyawarah. Inilah pentingnya kita mendengarkan pendapat orang lain. Kita terbuka terhadap kolaborasi, terbuka terhadap masukan-masukan, ya. Jadi kita tidak boleh mengambil keputusan sepihak tanpa menunggu dulu, mendengarkan dulu masukan-masukan dari orang lain. Maka kita membiasakan untuk mengambil keputusan, kita diskusi. Maka teman-teman juga harus menyampaikan pendapatnya. Jika ada kesempatan mendengar, berkomunikasi yang baik. Ini penting sekali. Yang pertama, kemampuan menyampaikan. Supaya apa? Kemampuan yang pertama, kemampuan menyampaikan. Dan yang lebih utama yaitu kemampuan mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain. Karena tidak banyak orang yang pandai menyampaikan, tapi tidak pandai menjadi pendengar yang baik. Nah ini, dengan musyawarah ini, kadang-kadang kenapa tidak pandai menjadi pendengar yang baik? Karena seringkali terjadi, bisa jadi apa yang didengar tidak sesuai dengan pendapatnya. Nah, maka dia buru-buru ingin membantah, gitu ya. Inilah pemimpin yang baik, dia mau menerima masukan dari orang lain, menjadi pendengar yang baik. Kemudian pemimpin yang baik juga harus mampu berlaku adil. Harus adil dalam segala hal, kan? Karena keadilan adalah sifat yang penting yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Sebagaimana Rasulullah SAW juga yang sangat adil. Diterangkan dalam hadis Bukhari, sesungguhnya pemimpin adalah pelayan bagi rakyatnya. Coba. Sesungguhnya pemimpin adalah pelayan bagi rakyatnya. Ini dalam hadis riwayat Bukhari. Pemimpin adalah pelayan bagi rakyatnya. Jadi kalau semua teman-teman semua pelayan bagi mahasiswanya, ya akademik pelayan bagi mahasiswanya, front office juga pelayan bagi tamunya. Artinya kita melayani dengan pelayanan prima. Dosen juga begitu, mengajarkan semuanya, administrasi semua. Jadi wah, nanti kalau sudah seperti itu, mahasiswa pasti senang berada di sekolah karena merasa dihargai, dihormati, ya. Jadi tidak ada membentak kan, tidak mungkin kan membentak bosnya, karena bosnya adalah majikannya. Maka pemimpin yang adil membangun hubungan yang baik, yang sehat dengan tim, karena mereka merasa dihargai, mereka merasa diperlakukan dengan penuh adil, dan merasa diorangkan, ya, diorangkan dan diadilkan. Maka caranya gimana supaya bisa seperti itu? Maka pemimpin juga harus latihan dulu. Contoh latihan pembagian, mungkin nanti mengerjakan proyek, ya. Nanti pembagian tugas, bagaimana saling menghargai. Ya siapapun harus bergantian. Nanti saling pembagian tugasnya harus tepat. Kemudian intinya saling menghargai antara tim satu dengan yang lain. Jangan ada blok-blokan, ya. Jangan ada diskriminatif. Menghargai setiap individu dalam tim, tidak diskriminatif, gitu ya. Kemudian kalau kita ingin menjadi seorang yang pemimpin yang baik, yang hebat, ya, pemimpin masa depan, ya, kita terus selalu meningkatkan kemampuan diri kita, meningkatkan pengetahuan, meningkatkan keterampilan, ya, meningkatkan ilmu-ilmu apa yang lain, kita belajar lagi. Belajar apa? Banyak hal yang dipelajari, kepemimpinan, komunikasi yang efektif, terus kemampuan-kemampuan pendukung, mungkin komputerisasi, mungkin problem solving, banyak hal yang kita harus manajemen sistem dan seterusnya.
Maka banyak hal yang kita harus kuasai, terutama bidang-bidang yang terkaitan dengan yang dipimpinnya. Gitu ya. Sebagaimana Rasulullah SAW juga berpesan, bersabda melalui Ibnu Majah, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Ini, menuntut ilmu itu wajib, kita wajib. Pemimpin yang baik harus terus meningkatkan kemampuannya dalam bidang tertentu sesuai yang digelutinya. Ya, dengan lebih, supaya apa? Supaya bisa lebih uh, dapat memimpin dengan penuh kebijaksanaan dan lebih efektif, bisa menyelesaikan karena dengan memiliki kok pengetahuan, kemampuan, akan bisa mampu menyelesaikan dengan tepat dan kalau jika ada masalah-masalah yang susah, yang pelik, maka bisa mengambil keputusan yang bijaksana, gitu ya. Uh, dengan jadi begitu. Maka di saat pemimpin tadi suka suka belajar, pemimpin kan juga harus memotivasi kepada bawahannya, harus belajar, kamu harus belajar, ikut pelatihan. Nah, itu juga, tapi kan pemimpinnya juga sama-sama belajar kan. Jadi tidak hanya nyuruh, tapi pemimpinnya juga belajar, sama-sama belajar, sama-sama ikuti pelatihan, sama. Jadi makanya sebenarnya tanpa banyak berbicara, dengan melihat pemimpin yang selalu mau belajar, itu sudah memotivasi anak buah. Maka selanjutnya yaitu Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, yang tidak kalah penting, seorang pemimpin tentunya memiliki visi, misi, ya, gitu ya. Maka di dalam pekerjaan, di dalam aktivitasnya, masing-masing punya visi dan misi. Visi, baik itu visi pribadi maupun visi organisasi atau visi departemen, itu harus selaras. Usahakan selaras dengan visi Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi usahakan selaras. Ya, mengabdi hanya kepada Allah melalui pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan ini. Maka ayo, visinya hidupnya apa? Harus yang baik, ya, pekerjaan yang ya harus baik. Visi kepribadian pribadinya memastikan bahwa tujuannya selaras dengan tujuan Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya, karena kadang-kadang itu orang itu tidak percaya di dalam membuat visi, maka ditumbuhkan rasa percaya diri terhadap visi, rasa percaya diri untuk mencapai visi tersebut. Ya, maka ditumbuhkan, mungkin kita evaluasi. Ya, kemudian setiap karyawan, setiap tim, kalau ingin jadi seorang pemimpin juga harus latihan, diberikan kesempatan untuk memimpin proyek-proyek kecil atau organisasi-organisasi atau kegiatan event-event kecil. Dari situlah akhirnya teman-teman levelnya naik, ya. Yang awalnya memimpin diri sendiri, akhirnya memimpin orang lain dan akhirnya mengambil inisiatif. Dan akhirnya bisa mengambil keputusan dan meningkatkan rasa tanggung jawab dan rasa percaya diri. Ya, saya rasa itu Bapak Ibu sekalian, ya, terus lalu ditingkatkan lagi, sekali lagi meningkatkan kemampuan komunikasi, meningkatkan kepemimpinan melalui keteladanan, kepemimpinan, dan itu semua nanti terus terus ditingkatkan, dan kemampuan untuk menjadi pemimpin yang transformasi, apa, mengajarkan kepada buahnya. Terus jangan pernah mengelak, jangan pernah menghindar dari semua amanah, karena proses semua tanggung jawab yang diselesaikan dengan baik itulah proses bagian dari proses membentuk pemimpin-pemimpin yang hebat, dari pemimpin-pemimpin yang hebat. Jadi saya rasa demikian. Jadi ini semua proses setiap hari kita belajar menjadi pemimpin yang semakin hari kita semakin baik, semakin hari semakin baik, semakin kuat, semakin mampu, dan semakin hari kita benahi kemampuan kita setiap hari, kapasitas setiap hari. Terima kasih, semua kebenaran datang dari Allah, dan semua kesalahan-kesalahan itu pun dari saya pribadi. Untuk itu kami mohon maaf atas segala kekhilafan. Mari mudah-mudahan yang sedikit ini bisa mengingatkan kita, dan akhirnya kita semangat lagi untuk menerima amanah tanggung jawab dari setiap apa amalan yang diberikan kepada kita dengan menerimanya dengan penuh lapang dada, dengan penuh sukacita. So, untuk itu kita berdoa untuk Rasulullah, keluarganya, sahabatnya, para pemimpin kita, saudara kita, semuanya, semuanya, semuanya.
Al-Hadiniyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqatil waqi'ah laisa liwaqatiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Idza rujatil ardu raja wa bussatil jibalu bassa wa kanat haba'an mubassa wa kuntum aswajan salasa wa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul masamati ma ashabul masamah wasabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin naim sulatu minal awwalin wa khalidu minal akhirin ala sururin mauduna muttaqin 'alaiha mutaqabilin yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun bi ahwabi wa abarika wa kasim min ma'in la yusaddauna anha wa la yunzifun wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yastahun wahunu'in ka'amsal lulu'il ma'nun jaza'an bima kanu ya'malun la yasma'una fiha lawwala tasima illa khilan salaman salama wa ashabul yamini ma ashabul yamin fi sidrin mahdud wa talhim mandud wa dilim mamdud wa ma'im maskub wa fakihatin katsira la mahtuhatin wa la mamnu'a wa furushin marfu'ah Inna anshanahunna insya'a waja'alnahunna abkara uruban atroba li ashabil yamin sullatum minal awwalin wa sullatum minal akhirin wa ashabus shimali ma ashabus shimal fi samumin wa hamim wa dilim min yahmum la baridi wa la karim innahum kanu qabla dhalika mutrafin wa kanu yusiruna ala al-hadisil adim wa kanu yaquluna idza mitna wa kunna turaban wa idzaman inna lamabusun awa ba'unal awwalun qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una illa miqati yaumin ma'lum summa innakum ayyuhad dallunal mukaddibun la'akiluna min sajarin min sakum famali'una min halbutun fasharibuna alaihi minal hamim washaribuna surbal him hada nuzuluhum yaumaddin. Nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun. Afara'aytum ma tumnun. Antum takhluqunahu wa nukhaliqun. Nahnu qadarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Ala an nubadila amsyalakum wa nusyiakum fi ma la ta'lamun. Walaqad alimtum nash'atal ula falawla tadhakkarun. Afara'aytum ma tahrusun. Antum tashrunahu am nahnu syari'un. Lau nasya'u laja'alnahu hutaman fadaltum tafakkahun. Inna lamuhramun. Bal nahnu mahrumun. Afara'aytum ma'alladhi tashrabun. Antum anshaldumuhu minal mushni am nahnul mujilun. Lau nasya'u ja'alnahu jajan falawla tashkurun. Afara'aytum nara allati turun. Antum anshatum syajarataha am nahnul munsyi'un. Nahnu ja'alnaha tazkiratan wa mata'an lil muqwin fasabi bismi rabbikal azim wala usimu bima waqi'in nujum wa innahu laqassamun law ta'lamuna azim innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illa mutahharun tanzilum mir rabbil alamin Afabihadal hadisi antum mudhinun wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun falaula in kuntum ghayra madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin
فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنات النعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتسلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربي العظيم صدق الله العظيم.